Malam di saat semua temannya berlari ketakutan, Eva juga terkejut karena penampakan pocong yang tiba-tiba jatuh di tengah-tengah mereka. Mata Eva beradu pandang dengan Sepia yang tengah berlari menjauh karena tangannya ditarik oleh Dista. Dalam diam, Eva mencerna semua kejadian demi kejadian yang mereka alami. Berlari menjauh tidak akan menyelesaikan semua masalah yang sudah terjadi. Timbul rasa bersalah karena ia yang menuntun semua teman-temannya masuk dalam perangkap licik desa sebelum memasuki hutan. Mereka sudah masuk dalam permainan Baharjo. Air mata sebagai tanda penyesalannya mengalir membasahi kedua pipinya. Dalam duduk meringkuk memeluk kedua lututnya, Eva mulai mengutuk dirinya sendiri. Rasa bersalah akan nasib kelima temannya yang diharuskan mati sampai besok malam, serta teriakan kesakitan dari para gadis korban tumbal pesugihan untuk Nyai Rukmi membuat hatinya semakin menciut. Malam semakin sunyi. Eva yang masih terpuruk karena rasa bersalahnya menangis keras dalam kegelapan malam. Ingatan Eva kembali mengingat masa lalunya bersama Sepia. Meski beda kelas dan Eva lebih tinggi satu tingkatan, kisah persahabatan mereka berdua selalu ia kenang. Eva yang memiliki latar belakang seorang anak indigo tentang agama yang dianutnya menjadikan dirinya dikucilkan dalam pergaulan. Hanya Sepia yang mengulurkan tangan padanya, menerimanya layaknya seorang saudara kandung sendiri. Kini ia sadar tentang sebuah jalan yang akan dipilih, berlari menyelamatkan dirinya sendiri atau berkorban demi kelima temannya. Ia kepalkan erat kedua tangannya, lalu mengusap sisa air matanya yang telah berhenti mengalir. Eva beranjak dari duduknya. Pocongan yang tadi muncul hanyalah siasat Baharjo agar kami terpencar. Dan saat kami berpencar karena rasa panik bercampur ketakutan, di sanalah teror kiriman akan dilancarkan oleh Baharjo. Dalam diam, Eva memandangi langit pekat, tanpa taburan bintang di malam hari. Senyuman bahagia menghiasi bibir tipisnya. Ia sudah membulatkan tekad. Eva bergegas berlari keluar dari bangunan tua yang telah roboh. Ia berlari tanpa penerangan cahaya, seolah tahu arah tujuannya saat ini. Seandainya temannya tadi tidak berlari, seandainya mereka masih berkumpul, tidak terpencar, mungkin mereka berenam masih selamat sampai saat ini. Namun ia hanyalah manusia biasa. Ia tidak bisa menyalahkan keadaan yang sudah terlanjur terjadi. Yang harus ia lakukan saat ini adalah bagaimana caranya menyelamatkan mereka meski dengan taruhan nyawanya sendiri. Eva sudah sampai di sungai kecil. Di seberang sungai, sudah terlihat gapura kecil dengan lumut yang tumbuh menjalar di tiap bagian gapura. Eva semakin mempercepat larinya, menyeberangi sungai dengan bebatuan di tengah sungai dengan air yang jernih. Keringat yang keluar membasahi keningnya, nampak tak dihiraukan oleh Eva. Tangga kecil yang mengarah ke atas bukit, dengan pohon bambu yang tumbuh lebat di samping kiri kanan anak tangga, membuat suasana malam semakin angker. Di atas bukit, tanah lapang dengan pagar setinggi 1 meter yang mengelilingi tanah tersebut menjadikan pembatas antara tempat ritual dengan pohon bambu di sekitar tempat itu. Seorang pria parubaya sedang duduk bersila di depan gundukan tanah kuburan dengan batu nisan kayu yang telah lapuk termakan usia, menandakan usia kuburan tersebut sudah puluhan, bahkan ratusan tahun silam. Pak Anam sedang melakukan ritual pesugihan. Ia baru saja selesai menanam kotak berisi syarat perjanjian yang telah ia isi dengan nama-nama korban tumbal pesugihannya pada Nyai Rukmi. Bermacam-macam bunga ia tabur di segala penjuru tempat. Bau asap kemenyan yang ia bakar mulai tercium di segala arah. Terakhir yang harus ia lakukan adalah menyembelih ayam cemani, ayam hitam, untuk ritual terakhir. Darah dari ayam cemani harus ia minum sebagai tanda bahwa ia telah menandatangani kontrak pesugihan dengan Nyai Rukmi. Dan setiap 2 tahun sekali, Pak Anam harus menyerahkan nyawa satu gadis pada Nyai Rukmi. Setiap tahun. Sebelum Pak Anam sempat menyembelih ayam cemani yang hendak gorok dengan pisau di tangannya, Eva yang tiba-tiba datang menendangnya dari belakang. Pria parubaya itu tersungkur ke tanah. Ayam yang hendak ia jadikan syarat sebagai tanda persetujuannya dengan Nyai Rukmi lepas dari tangannya dan hilang di rimbunya hutan bambu dalam kegelapan.
Wong tuwe asu, orang duwe utek, umpat Eva emosi. Kemudian ia menendangi semua barang yang sudah ditata Pak Anam di atas kuburan tua itu. Bunga, bahkan arang yang terbakar dicobek, tak luput dari tendangannya. Pak Anam segera berdiri dengan pisau, bernafsu membunuh Eva yang merusak semua rencananya. Dengan cepat Eva menghindari tusukan pisau Pak Anam. Kaki kanannya menendang perut Pak Anam, mengakibatkan tubuh pria parubaya itu terpelanting menabrak pohon Kamboja di samping kuburan. Suasana hening. Tubuh Pak Anam tak bergerak bersandar di pohon Kamboja. Eva mengira Pak Anam telah pingsan karena tendangan kakinya tadi. Tiba-tiba Pak Anam terkekeh keras. Eva terkejut mendengar suara tawa Pak Anam. Ia sadar itu bukan suara Pak Anam, melainkan suara tawa Nyai Rukmi yang merasuki tubuh Pak Anam. Eva terbelalak kaget saat tubuh Pak Anam berdiri cepat, seolah tubuhnya ditarik oleh sebuah tali yang memaksanya untuk berdiri. Kini tubuh kurus pria parubaya tersebut tengah berdiri lunglai, dengan kepala melihat ke bawah, serta suara tawa terkekeh terus keluar dari mulutnya. Eva berjalan mundur pelan-pelan. Ia sadar Nyai Rukmi telah merasuki tubuh Pak Anam. Sebelum Eva bersiap mengambil ancang-ancang, dengan cepat, Nyai Rukmi yang tiba-tiba sudah di depannya telah mencekik lehernya. Kaki Eva meronta. Tangannya mencakari tangan yang mencekiknya, berharap tangan pria tua tersebut terlepas dari lehernya. Tak lama, tubuh Eva telah melemas. Tangannya yang semula mencakari lengan Pak Anam, kini terjuntai ke bawah. Eva meninggal di tangan Nyai Rukmi. Sementara itu, Pak Anam yang telah tersadar masih linglung karena kesadarannya belum pulih. Namun matanya terbelalak kaget saat mengetahui wujud bungkuk Nyai Rukmi yang berdiri di hadapannya saat ini, tengah tersenyum menyeringai ke arahnya. Pak Anam mulai berteriak histeris. Kala Nyai Rukmi menyeret tubuhnya, tak ada pertolongan untuknya. Teriakan keras terakhir Pak Anam di malam itu menjadi saksi kematian pria parubaya yang belum sempat menyempurnakan kontrak pesugihannya dengan Nyai Rukmi. Sementara itu, di hutan bambu, tempat para korban pesugihan Nyai Rukmi dikubur, gemuruh takbir masih dikumandangkan. Puluhan orang yang menyaksikan penggalian untuk mencari jenazah yang dikubur terus bersaut-sautan. Satu persatu tubuh kaku para gadis yang sengaja ditumbalkan kini telah diangkat. Beberapa polisi beserta tim medis tengah bersiaga memantau jalannya pencarian para korban. Keluarga dari Malang pun tak luput dari emosi. "Jancuk, dukun picek!" terdengar umpatan salah satu pihak keluarga yang menjadi korban. Juminten yang sedari tadi mencari-cari keberadaan Dista yang menghilang nampak kesal. Berkali-kali ia tekan tombol panggilan untuk menghubungi Dista dan Sepia. Namun suara perempuan yang sama dari dalam ponselnya terus terdengar, menandakan kedua nomor yang ia hubungi tidak aktif. "Jancuk lah, Dista iki sakarepe dhewe. Ngene iki lak maneh aku sing ditakoki maneh-aneh kok. Pancen iki rek tenan kok," gumam Juminten kesal. Meski hatinya lega karena sampai saat ini ia masih hidup, namun ia bingung bagaimana menjelaskannya nanti saat semua pertanyaan yang diajukan padanya nanti. Sedangkan Sepia sampai saat ini tidak ditemukan. Lalu Dista tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak mungkin juga Melisa yang ditanyai dengan kondisinya yang sampai saat ini hanya bisa menangis karena trauma berat. Kakek Sepia sedang berbicara serius dengan Bu Eni, ibu Sepia. Beliau menuturkan pada Bu Eni jika Sepia sekarang masih baik-baik saja. Kakak Sepia memandang teduh ke arah Juminten seraya tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya. Juminten yang dari awal tak berani menatap wajah kakek Sepia karena semacam aura yang terpancar dari sang kakek yang membuatnya enggan melihat, bahkan terkesan aura karisma dari sang kakek mengharuskannya menunduk jika melihat kakek Sepia. Kini lega karena tahu maksud kakek sahabat karibnya saat itu. Dista yang tiba-tiba muncul mendorong keras orang-orang yang menghalangi jalannya. Sontak para orang dewasa yang berdiri menonton jalannya pencarian para korban terdorong ke depan karena dorongan Dista. Beberapa wartawan yang sedari tadi bersiap berlarian ke arah Dista karena ingin mengorek informasi darinya. "Kate takok opo konco?" Dengan nada marah, Dista memaki kasar. Mata Dista berkaca-kaca saat mengetahui keluarga ada di sini saat ini. Tak ada ucapan apapun dari mulutnya. Dista diam membisu. Ia berlari bersujud di kaki Bu Eni. Dista menangis keras sambil memegangi kaki Bu Eni. Berkali-kali ia meminta maaf pada Ibu Sepia
karena telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang kakak yang seharusnya menjaga adiknya. Bu Eni yang sedari tadi menangis, kini memeluk Dista. Ibu satu anak itu menyeka air mata Dista. Ia tak menyalahkan Dista atas menghilangnya anak gadisnya. Kakek Sepia telah menjelaskan padanya bahwa Sepia sedang baik-baik saja saat ini. Mereka tidak bisa selamanya menyembunyikan Sepia. Sudah waktunya bagi mereka merelakan Sepia mengikuti takdir besar yang digariskan keluarga Ramlan. "Cuk, moro-moro ngilang ae," umpat Juminten menendang pantat Dista yang bersimpuh bersama Bu Eni. Ia nampak tak peduli dengan reuni kecil keluarga ini. Pak Anam ditemukan tewas dengan kepala terputus dari badannya di dalam hutan bambu, beserta isi perutnya berserakan di sekeliling tubuhnya, seperti dipaksa keluar dari lubang lehernya yang terputus. Di sisi lain, 3 tahun setelah kejadian arwah penasaran Santi yang menjadikan 6 gadis muda dalam petaka besar, seorang gadis duduk di meja rias. 2 orang wanita sedang merias pengantin wanita. Orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing menyiapkan acara pernikahan. Juminten nampak sedang membantu menata kue-kue di piring untuk hidangan para tamu. Dista yang telah selesai dirias di hari pernikahannya, bak seorang ratu berjalan pelan menghampiri Juminten. "Nyingreo awakmu melaku, kaya mbok mbanae. Apa enggak susah berjalan seperti itu?" kata Juminten saat mengetahui Dista menghampirinya. Dista memeluk Juminten erat, terbesit rasa rindu pada seorang adik yang dulu manja padanya. Sampai di hari pernikahannya saat ini, sosok adik manja yang selalu ia lindungi, tiada kabar keberadaannya. Acara pernikahan Dista diadakan sangat meriah dengan adat Jawa. Siang itu acara kesenian Rap Ponorogo yang diadakan untuk memeriahkan pernikahan sekaligus khitanan anak Mas Roni berlangsung ramai oleh banyaknya penonton yang memadati lokasi. Sedan putih keluaran terbaru menepi di pinggir jalan. Lalu seorang gadis muda berjaket hitam berbahan parasit keluar dari dalam mobil. Gadis bermata bulat bening serta wajah yang ditutupi masker putih berjalan memasuki tenda pernikahan. Tudung jaket yang menutupi kepalanya menyembunyikan identitas dirinya saat ini. Para tamu yang sedang duduk di meja panjang menikmati hidangan yang disajikan terheran dengan kedatangan gadis tersebut. Bahkan ia nampak melewati 2 gadis yang bertugas sebagai penerima tamu yang duduk di depan tenda. Gadis itu terus berjalan di tengah-tengah para tamu yang berhenti memakan hidangan di depan mereka. Mata mereka terus memperhatikan langkah gadis berjaket hitam tersebut. Juminten dan Melisa yang sedang berfoto dengan kedua mempelai menatap nanar ke arah gadis yang berjalan ke arah mereka. Suasana riuh tiba-tiba menjadi hening saat kedatangan gadis ini. Bahkan, kedua mempelai yang duduk di kursi pernikahan diam membisu, mengikuti para tamu undangan yang diam 1000 bahasa. Gadis itu menaiki tangga kecil, tempat 2 mempelai, serta Juminten, Sofi dan Melisa saat ini berada. "Sopo awakmu?" tanya Dista yang memakai baju pengantin dengan adat Jawa pada gadis yang saat ini sedang berdiri di depan mereka. Mata Juminten berbinar, mulutnya terbuka lebar bersamaan tudung jaket yang menutupi kepala gadis itu dilepas. Rambut hitam lurus panjangnya kini tergerai. "Sapi!" teriak Juminten keras, berlari memeluk Sepia yang tiba-tiba datang saat ini. Air matanya tak terbendung lagi. Rasa rindu pada seorang sahabat yang telah lama hilang, kini ia tumpahkan dalam tangisan dengan memeluk Sepia. Melisa dan Sofi tak kalah terkejut. Mereka juga berlari ikut memeluk Juminten dan Sepia. Dista mendorong pemuda yang saat ini menjadi suaminya. Ia bergegas berdiri tak menghiraukan para tamu undangan yang kebingungan karena mereka berteriak histeris dengan kedatangan Sepia. "Sek cok, gantian nih adekku." Dista menarik Sofi dan Juminten yang memeluk Sepia dari depan. Mereka berlima berteriak, serta tangis haru dalam kebahagiaan yang telah lengkap dengan kedatangan Sepia yang telah mereka nantikan. Sebuah kisah perjalanan hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan, tentang perjuangan, arti sebuah ikatan persahabatan, tentang sebuah kebersamaan dalam suka dan duka yang mereka lalui, akan tetap menjadi cerita hingga di masa tua mereka nanti. Sementara itu, di Desa Jatisari, pagi hari, geger karena makam Santi dibongkar tanpa sepengetahuan perangkat desa dan warga. Meski beberapa warga mengusulkan agar jenazah Santi kembali disucikan, Pak Kades dan beberapa perangkat desa datang ke lokasi kuburan Santi.
Beberapa warga nampak berkerumun karena laporan Pak Imam. Kuburan Santi sudah ambles ke bawah pagi hari itu. Pak Kades menyuruh 2 orang untuk membongkar makam Santi pagi itu karena merasa curiga dengan keadaan tanah makam yang seperti habis digali. 2 orang suruhan Pak Kades segera mencangkul kuburan Santi karena tak ingin menimbulkan keramaian lagi. Beberapa warga yang berkumpul disuruh bubar sejenak sambil menunggu kabar. Dari penuturan Juminten yang ia dengar dari ibunya, waktu makam Santi dibongkar, yang ditemukan justru pelepah pohon pisang atau gedebok. Jasad Santi tidak ada di dalam lubang kuburannya. Pak Kades dan perangkat desa beserta beberapa warga yang menyaksikan hal itu amat terkejut. Atas perintah Pak Kades, salah satu aparat desa menemui keluarga Pak Anam. Di rumah Pak Anam hanya ada Bu Anam seorang diri, sementara Pak Anam sudah dari kemarin belum pulang dari penuturan Bu Anam. Pak Anam sejak kemarin malam belum pulang ke rumah. Sementara Didi, kakak laki-laki Santi, sedang berbaring sakit di atas ranjang tidurnya. Tak jelas sakit apa yang dideritanya. Badan Didi membiru di sekujur tubuhnya. Bahkan panas badannya tak kunjung turun sejak 3 hari ini. Anas, perangkat desa yang diutus Pak Kades, menjelaskan jika jasad Santi tidak ada dalam kuburannya. Mendengar jasad anak gadisnya tidak berada di tempatnya, Bu Anam kaget sampai pingsan beberapa kali. Wanita paruh baya yang mengenakan hijab tersebut tak kuasa menahan beban hidupnya. Di saat genting begini, suami tak berada di sampingnya. Pak Anam hanya berkata padanya kalau keluar kota untuk beberapa hari. Gunjingan para tetangga yang terus mencibir keluarganya karena Santi anak gadisnya menjadi setan yang bergentayangan setiap malam. Sepulang Anas dari rumahnya, Bu Anam tak kuasa menahan tangisnya. Wanita berhijab tersebut terduduk sambil menangisi nasib keluarganya. "Bu," suara serak pelan Didik dari kamarnya. Bu Anam masih belum beranjak dari duduknya, meski ia mendengar suara Didik memanggilnya. Bu Anam butuh beberapa saat untuk menguasai emosinya dan menghapus air matanya saat bertemu Didik di kamarnya nanti. Dalam kamar, tubuh Didik kejang, mata Didik melotot. Pemuda 29 tahun yang belum menikah tersebut seperti sedang melihat hantu yang mendatanginya. Bu Anam melangkah pelan menuju kamar Didik yang sedang terbaring tak berdaya saat ini. Jika dulu kamar Didik sangat bersih dengan barang-barang yang ditata rapi, berbeda dengan saat ini. Kamar Didik berbau amis dari daging busuk bercampur kotoran serta air seni yang terus-menerus keluar dari tubuh Didik. Melihat tubuh Didik yang mengejang, Bu Anam mempercepat langkahnya menghampiri Didik. Meski berkali-kali Bu Anam mengucapkan kalimat syahadat untuk mengiringi kepergian anak lelakinya, Didik tetap diam membisu dengan mata melotot. Pemuda itu meninggal secara tidak wajar. Bu Anam kembali menangis dengan memeluk tubuh Didik yang sudah tidak bernyawa. Setelah puas dengan tangisannya meratapi nasib keluarganya dan cibiran para tetangga yang menghujat keluarganya, membuat Bu Anam tak kuasa menanggung beban hidupnya. Tidak ada yang memberikan pertolongan untuknya. Dengan pandangan mata kosong, wanita paruh baya itu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri dalam rumahnya. Bu Juminten, tetangga depan rumahnya, mencoba menanyakan kabarnya. Karena sejak kemarin pagi setelah kabar jasad santri hilang dari kuburannya, Bu Anam sama sekali tak terlihat keluar rumah. Bahkan di dalam rumahnya pun nampak sepi seperti tak berpenghuni. Meski enggan berurusan dengan keluarga Pak Anam, Mas Roni, Pak Soleh, dan beberapa orang datang karena Bu Juminten yang panik saat bau busuk tercium dari dalam rumah Pak Anam. Setelah pintu dibuka paksa, beberapa orang masuk untuk memastikan keadaan keluarga Pak Anam. Karena dari tadi, mereka memanggil tak ada jawaban dari dalam rumah. Setelah kemarin jasad Santi yang menghilang dari kuburannya, kini Bu Anam dan Didik ditemukan meninggal dalam rumah, sementara Pak Anam masih tak diketahui keberadaannya. Sementara itu di sisi lain waktu, malam di saat semua warga lebih memilih berdiam di dalam rumah, Pak Anam mengendap-endap keluar rumahnya. Pria parubaya itu menuju kegelapan malam, menuju jalan setapak yang mengarah ke sungai. Sengaja ia tak membawa senter untuk menerangi jalannya, agar warga tak curiga dengan kepergiannya. Sesampainya di kuburan desa, ia segera menuju ke makam Santi, putrinya. Pak Anam mulai menggali tanah kuburan Santi dalam kegelapan malam.
Pria parubaya itu tak menghiraukan bau busuk yang menyengat dari lubang kubur yang ia gali. Beberapa kali Pak Anam membasuh keringat di dahi yang mulai mengganggu pandangannya. Setelah jasad Santi ia angkat, lalu mengganti dengan pelepah pisang yang ia bawa dari sungai tadi. Tubuh yang sudah membiru, serta mengeluarkan bau busuk menyengat dari tubuh kaku Santi yang berbalut kain kafan putih yang sudah lusuh. Pak Anam akan membawa jasad Santi ke tempat ritual, lalu menguburkannya di sana bersama 6 gadis yang juga sedang ia jadikan tumbal pesugihan. Sementara itu, di waktu yang sekarang, pagi hari bertepatan dengan kematian Bu Anam yang bunuh diri serta Didi anak lelakinya. Pak Kasim, ayah dari Melisa, gadis yang pergi ke kota Klaten, Jawa Tengah, mendapat kabar dari Melisa putrinya. Belum sempat kekagetan tetangga keluarga Pak Anam yang mengetahui Bu Anam dan anaknya Didi meninggal. Kini mereka kembali terkejut ketika mendapat kabar dari kelima gadis yang pergi ke Klaten 2 hari lalu. Kejadian ini masih ada keterikatan Pak Anam di dalamnya, karena Dista dan Ella menceritakan kejadian yang sangat tidak masuk akal. Pak Anam menjadikan kelima gadis yang masih tetangganya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Perasaan campur aduk kelima orang tua gadis yang akan dijadikan tumbal pesugihan Pak Anam. Istri Pak Kades menangis histeris sepanjang perjalanan menyusul ke Klaten karena Ajeng, anak pertamanya, dikabarkan meninggal saat menolong Melisa. Sementara itu, di hutan bambu tempat dikuburnya para gadis korban pesugihan ramai dikunjungi penduduk. Dari pengakuan Baharjo, dukun yang menjadi pelantara antara Pak Anam dan Nyai Rukmi, jika puluhan gadis dari daerah yang berbeda juga dikubur di hutan bambu ini. Dari sekian banyak jenazah korban pesugihan yang dikubur di tanah terlarang ini, hanya 1 orang gadis yang sampai saat ini tidak ditemukan keberadaannya. Sementara itu Baharjo yang dikawal ketat oleh 5 polisi menjadi bulan-bulanan Ella atau Juminten yang emosi karena 1 temannya dinyatakan menghilang. Beberapa kali polisi mencoba menenangkan Ella dari emosinya. Saat polisi lengah, Ella kembali berulah dengan menendang perut Baharjo dengan tumitnya. Tak sampai di situ, ketika Baharjo mengerang kesakitan karena tumit Ella mendarat di perutnya, Ella kembali menendang wajah Baharjo keras hingga darah keluar dengan deras dari lubang hidung pria paruh baya tersebut. Terlambat, meski Baharjo memohon belas kasihan dari pihak keluarga, bahkan ia bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ella kembali memukulkan tangannya ke arah wajah Baharjo. Namun kali ini usahanya gagal karena polisi menahan pukulannya. Dista yang melihat Ella sedang kalap dengan badan ditahan oleh polisi, menangis di pangkuan Bu Eni, bibinya. Ibu dari Sepia, gadis yang sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya. Pak Mahmudi, ayah Ella yang membantu menggali mencari korban, kaget saking paniknya. Ayah Ella itu sampai naik ke atas tak melanjutkan membantu menggali karena jasad Santi yang menghilang ditemukan di tempat ini. "Wes tala Bu, ojo nangis ae," ucap suami Bu Eni, ayah dari Sepia. Wanita berusia 42 tahun tersebut masih terus menangisi putri semata wayangnya. "Ikhlas nonduk," kata Abah Muklis, mertua Bu Eni sekaligus kakek Sepia. "Ikhlas yang koyo apa meneh Pak?" tanya Bu Eni dengan air mata terus bercucuran menangisi putrinya. Abah Muklis sadar, meski Sepia bukan anak kandungnya, Bu Eni sangat menyayangi gadis yang ia titipkan 16 tahun yang lalu. Selama ini ia telah menutupi keberadaan Sepia dari saudara kandungnya, karena ia berharap lebih baik jika Sepia menjalani kehidupan normal bersama Bu Eni dan Farid sebagai ayah dan ibu Sepia. Abah Muklis kembali teringat akan peristiwa naas 16 tahun yang lalu. Peristiwa mengerikan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kini harus mengikhlaskan cucu gadisnya, karena dari awal Sepia hanya dititipkan, bukan diberikan padanya. Maka jika sudah tiba waktunya Sepia diambil oleh saudaranya, ia dan kedua orang tua angkat Sepia harus mengikhlaskannya. "Sabar Nduk, Sepia mesti mulih. Anakmu ora kirane lali karo awakmu sing ngopeni kecilik," kata Mbah Muklis sambil mengelus punggung menantunya. Di balik wajah khawatirnya, Abah Muklis tersenyum karena ia sadar cucunya sekarang sudah berada di tempat aman dan bersama kakak kandung perempuannya. Di sisi lain, "Sepia, bangun. Katanya mau ke Malang hari ini." Suara Mbak Ayu di siang hari membangunkan tidurku. Aku kucek pelan kedua mataku.
Aku masih ingin bermalas-malasan di atas kasur. Karena baru seminggu ini aku bisa menghirup udara bebas setelah apa yang dilakukan Mbak Ayu padaku. Aku terperanjat kaget mengingat hari ini adalah hari istimewa. Bukan bagiku, tapi bagi Dista, kakak sepupuku. Karena di hari ini ia melangsungkan pernikahan. Cepat-cepat aku meloncat dari kasur, lalu berlari kecil menuju kamar Mbak Ayu. "Sugeng enjing non," sapa Bu Ines, abdi dalam rumah besar milik Mbak Ayu. "Iya Bu," kataku membalas sapaan lembutnya. Sebenarnya aku tak ingin diperlakukan istimewa di rumah ini, tapi Mbak Ayu bilang kalau aku harus menempatkan posisiku sebagaimana semestinya. 3 tahun yang lalu, setelah kejadian arwah penasaran Santi, aku dititipkan di keluarga ini dengan harapan di usiaku yang menginjak dewasa ini bisa meneruskan tradisi terah ramlan yang mengalir dalam darahku. Meski Mbak Ayu sudah seperti kakak kandungku sendiri, tapi gemblengan yang kuterima darinya jauh di luar perkiraanku. Berbagai ritual kujalani, mulai dari puasa pati geni, Senin Kemis, puasa mute selama 40 hari, dan akhirnya aku diasingkan di berbagai hutan yang tak pernah ku ketahui namanya. Yang lebih parah lagi, aku dikubur hidup-hidup menjalani hidup di antara 2 alam, alam dunia dan alam kubur. Mentalku benar-benar diuji di sana. Berbagai makhluk dunia lain datang secara bergantian. Dari sana ketakutan serta air mataku telah lama habis. Karena setiap malam bisikan godaan padaku membuat air mataku habis untuk sebuah ketakutan. Bahkan untuk ketakutan dari sebuah kematian pun sudah wajar menghantuiku. Aku harus lebih kuat demi mereka yang selalu menunggu kepulanganku. Demi Eva yang mengorbankan dirinya untuk kami. Demi ayah dan ibuku yang selalu mendoakan diriku tanpa kabar selama 3 tahun ini. Aku kangen kalian semua. Hari ini aku akan menemui mereka. Setelah sekian lama tak bertemu. Bagaimana kabar Juminten, Sofi, Melisa, dan Dista di Malang sana? Dan yang lebih utama, kabar ibuku dan ayahku. Apakah mereka masih terus menangisi diriku seperti dahulu saat masih bersama mereka? Jika aku pergi bermain terlalu jauh dari rumah, ibu akan memarahiku. Aku kangen perhatiannya, kangen pelukannya, kangen tutur kata lembutnya, kangen pada sosok pria yang selalu datang mengulurkan tangannya jika aku menangis. Kangen masa-masa kecil hingga aku tumbuh dewasa di tengah-tengah mereka. "Sep, itu ilernya hapus dulu atau mandi dulu sana," ucap Mbak Ayu saat aku memasuki kamarnya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku menghampiri ia yang sedang duduk depan meja mengoreksi data bisnis keluarganya. Bahkan aku juga baru tahu kalau 4 bisnis keluargaku sampai sekarang dijalankan olehnya. Tentu saja atas permintaan Disa. "Sekalian aja buat mandi," ucap Bayu kalem saat melihatku yang tengah menyemprotkan parfum kesukaannya pada badanku. Sahutku sambil memanyunkan bibir ke depan. "Kamu gak mau diantar pakai sopir aja, Dek?" tanyanya lagi. "Budal dewe, kendel kok Mbak," jawabku asal, lalu memakai semua peralatan kosmetik di meja riasnya. Mendengar jawabanku, Mbak Ayu melemparkan bantal ke punggungku. "Wih, sapi wes ayu rek, kate pacaran yo." Itu bukan suara kami, tapi suara Senja. Dialah gadis yang ikut andil dalam mengajariku mencari jati diri. Nama lengkapnya adalah Senja Dewi Asmarani. Tak seperti namanya yang bagus dan paras wajahnya yang cantik. Kelakuannya justru terbilang sangat absurd menurutku. Kota asalnya adalah Probolinggo. Ia kemari untuk sekedar mampir. "Ayo gelut ah, Mbak," ujarku kesal karena ia meledek. "Yo, gak ilo murid ngejak gelut gurune iku," jawabnya sambil terkekeh. "Dek, nanti kalau udah sampai kabarin Mbak. Kamu tunggu saja di Malang. 2 hari lagi Mbak jemput," ucap Mbak Ayu pelan padaku. "Oke, aku juga gak sabar kepingin ketemu Fani Sastro itu Mbak," jawabku santai. "Wih, mau mengetes ilmu sama Fani ya?" sahut Senja menggodaku. "Yo iyalah, rugi dong Mbak kalau gak dicoba. Wes aku diwolak-walik, dibuak merono, dibuak merene, sampai ndas dadi sikil, sikil dadi ndas," kataku
bercanda. "Ayo tos ndike Sep," kata Senja lantang sambil memelukku dari belakang. "Sini sebentar dek," kata Mbak Ayu dengan suara khasnya yang kalem. Aku menghampirinya. Lalu ia menyuruh aku duduk di kasur lebarnya dengan duduk membelakanginya sambil menguncir sedikit rambutku di sisi kiri atas kepalaku. "Ingat pesennya Mbak lo ya," ucap Mbak Ayu pelan. "Tetep dadi adik Mbak sing nurut," lanjutnya. Setelah berbincang panjang lebar, tanpa mandi terlebih dahulu, aku menuruni anak tangga rumah besar milik Mbak Ayu, menuju garasi mobil bagian belakang. "Mobilnya sudah siap Mbak, yakin ndak mau diantar saja?" kata Mas Dio, sopir pribadi yang selalu menemani Mbak Ayu pergi kemanapun. "Berangkat sendiri aja Mas," jawabku ramah. Dari sekian banyak pekerja di rumah ini, hanya Mas Dio yang memperlakukan diriku sewajarnya. Dari jauh sudah terdengar suara sound system, pertanda ada sebuah acara yang sedang dilangsungkan. Laju mobil kupelankan, lalu berhenti di pinggir jalan. Di tengah keramaian lalu lalang para pengunjung karena antusias melihat kesenian reog Ponorogo yang sedang digelar. Kuatur nafas dalam-dalam. Dari balik kaca hitam sedan yang kukendarai dengan jelas kulihat kakak sepupuku Dista sedang bersanding bersama Bayu, pemuda yang telah menaklukkan hatinya yang keras. Aku tersenyum bangga karena yang kulihat mereka tetap baik-baik saja sampai sekarang. Sengaja ku kenakan masker penutup mulut dan hidung serta tudung jaket agar kehadiranku tak terlalu mencolok. Suara sound system membuat hatiku jengkel. Ku buka pelan pintu mobil. Pandanganku mencari diesel sumber tenaga listrik di acara pernikahan serta khitanan anak Mas Roni, keponakanku. Konsentrasiku mengarah pada diesel. "Mati," ucapku lirih. Seketika diesel telah mati seperti keinginanku. Kembali aku bergegas memasuki tarup tempat acara berlangsung. Ternyata dugaanku salah. Tatapan mata para tamu undangan malah tertuju padaku yang tengah berjalan di tengah-tengah mereka. Apa harus aku buat mereka semua pingsan sekaligus? Pikiranku mulai bimbang. Di atas sana Dista sedang duduk dengan anggun, bagai seorang permaisuri Raja Jawa, dengan senyuman yang ia paksa. Aku kembali tersenyum melihatnya, karena sifat Dista yang doyan marah-marah, kini harus ia paksa menutupinya, agar terlihat lebih lembut di hari pernikahannya. Aku sudah berdiri di depan kursi tempat Dista dan Bayu suaminya duduk. Juminten, Sophie, dan Melisa memandangku heran karena mereka tak mengenali wajahku yang tertutup masker serta tudung jaket yang kukenakan. "Awakmu sopo?" tanya Dista memandangku dengan tatapan heran penuh tanda tanya. Tanpa menjawab segera ku buka tudung jaket beserta masker yang menutupi wajahku. "Sapi!" teriak Juminten lantang. Ia berlari menghampiriku lalu memelukku erat. Sophie dan Melisa yang kaget seolah tak percaya dengan kehadiranku saat ini berlari memelukku juga. Air mata bahagia Dista saat mengetahui diriku benar-benar hadir di hari kebahagiaannya. "Sek cuk, gantian, iki adekku," serunya dengan menarik Sophie dan Melisa yang memelukku. "Aku kangen kalian," kataku lirih sambil memeluk mereka secara bersamaan. "Ibu endi cum?" tanyaku. Kemudian setelah kami berpelukan bersama, "Ayo melu aku, leni ono nek pawon," jawab Juminten. Sosok yang selalu kurindukan di dapur sana. Ibuku sedang membantu menata piring-piring di atas kek lebar dalam dapur. Sesekali ia mengusap keringat di dahi dengan lengan tangannya. Tak terasa rasa cengengku datang kembali. Tangis yang kutahan akhirnya tumpah. Air mataku mengalir ketika melihat sosok wanita yang selalu sabar menghadapi kenakalanku. Bibirku bergetar. "Ibu!" teriakku memanggilnya, tak peduli dengan banyaknya orang di sekitarku. Ibuku menoleh karena suara panggilanku padanya. Meski ia sempat ragu mendengarnya karena sudah 3 tahun ini aku pergi meninggalkannya. Aku berlari menghampirinya. Dia adalah wanita yang membesarkan diriku dengan penuh kasih sayang. Meski aku tahu kenyataannya sebenarnya dia tetap ibuku. Aku bersimpuh memeluk kakinya. Begitu besar rasa rinduku padanya. Ibu tak kuasa menahan tangisnya sambil memelukku. Ia berkali-kali menyeka air mataku. Iya, aku masih tetap anak gadisnya yang cengeng seperti dulu.
Sehabis maghrib, aku, ibu, dan ayahku melepas rindu di rumah kami. Setelah 3 tahun pun sifatku tak berubah. Aku suka meminum kopi bekas ayahku. Aku menceritakan semua hal pada mereka. Juminten yang penasaran tiba-tiba masuk ke rumah bergabung bersama kami. Sementara itu di sisi lain, perlahan mataku mulai terbuka. Samar karena suasana gelap. Dan ku yakin saat ini aku sedang berada di dalam mobil. Saat kesadaranku mulai kembali, di sampingku saat ini seorang gadis sedang menyetir mobil dengan kecepatan tinggi melewati jalanan malam di tengah guyuran hujan. "Kau sudah bangun?" tanya gadis di sebelahku pelan sambil menoleh ke arahku. "Sampean sopo, Mbak?" Aku balik bertanya karena heran. Aku tahu gadis di sampingku saat ini yang tiba-tiba muncul saat aku berada di rumah Baharjo. Mendengar pertanyaanku, ia malah tersenyum kecut. Sorot mata tajamnya yang kembali memperhatikan ke arah depan membuatku sedikit takut. Seandainya si tua bangka itu menepati janjinya, pasti sekarang kau sudah tahu siapa dirimu, ucapnya dengan nada sinis. "Maksudnya apa, Mbak?" Kembali aku bertanya karena sama sekali aku tak mengerti maksud ucapannya. "Kau, Sepia Andira Malik Ramlan," serunya, sorot matanya memandang tajam ke arahku. Tubuhku terkejut mendengar jawabannya. "Ah," hanya kata itu yang keluar dari mulutku karena kaget mendengarnya. "Kau adalah adik kandungku. Di malam pembantaian keluarga kita, Mama sengaja membuatmu mati sementara agar Suryono tak membawamu juga." Mendengar perkataannya yang sangat serius, ku yakin gadis yang sempat berkata bahwa dirinya adalah Disa Anindya Malik Ramlan sebelum aku pingsan di rumah Baharjo tadi tidak berbohong, karena entah bagaimana caranya aku bisa tahu perkataan seseorang jika ia sedang berbohong. Yang kau anggap kedua orang tua kandung dan Muklis yang kau anggap sebagai kakekmu, mereka hanya orang lain. Dan pernahkah kau merasa jika dirimu sangat berbeda dengan remaja lainnya? Disa melanjutkan perkataannya. Karena bingung dan aneh, aku menggeleng kepala pelan. Semua yang ku dengar darinya membuat sesak dadaku secara tiba-tiba. Kopi yang kau minum setiap hari adalah rasa takut untuk menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Harta keluarga yang kutitipkan pada Muklis atas namamu, serta perjanjian yang telah ia ingkari. Jika umurmu menginjak 18 tahun, kau harus kembali pada dirimu sendiri. Tapi keluarga yang mengasuhmu menolak atas takdir Ramlan yang mengalir dalam darahmu. Jelas Disa panjang lebar. "Jika kau masih tak percaya, lihat ini," kata Disa. Tangan kirinya mulai menutup kedua mataku. Seperti melihat kilas balik kejadian di masa lalu. Aku sedang berdiri di depan rumah besar. Di malam itu, nampak keluarga kecil pemilik rumah besar di depanku saat ini tengah bercengkrama. Disa kecil yang sedang berlarian sambil menggendong boneka beruang di pelukannya. Pria gagah yang kuyakin itu adalah ayah kandungku sedang berbicara pada wanita yang menggendong gadis kecil berusia 4 tahunan yang telah terlelap di pangkuannya. Dan aku kembali yakin itu adalah ibu kandung. Paras cantik menurun pada Disa dan diriku saat ini. Air mataku kembali keluar menahan haru. Dan kenyataan bahwa keluarga ini sebenarnya adalah tempatku untuk pulang. Tak bisa kugambarkan perasaanku saat ini. Begitu nyata yang kulihat saat ini. Semakin deras air mataku mengalir. Ingin sekali kaki ini melangkah menghampiri mereka. Dari langit malam yang cerah, meluncur sebuah cahaya merah menukik tajam ke arah rumah. Duar! Cahaya itu terpental sebelum masuk ke area rumah. Sebuah dinding yang tak kasat mata menahan hantaman keras cahaya merah itu hingga menimbulkan bunyi keras. Kembali mataku tercekat. Ratusan bola merah seukuran bola kasti kembali datang dari langit malam. Bola-bola dengan cahaya merah terang itu sedang menuju ke rumah ini. Aku mulai menutup kedua telinga karena tak tahan dengan suara ledakan yang terpantul menabrak dinding gaib rumah besar ini. Duar! Ketakutanku kembali datang. Lalu suasana menjadi sunyi karena ratusan bola merah yang datang terpantul jauh setelah menabrak dinding pelindung gaib. Belum selesai aku mengatur nafas yang tak beraturan di dadaku, kali ini datang lagi dengan jumlah yang lebih besar, bahkan ribuan cahaya bola merah, layaknya hujan bola api dari langit malam. Suara dentuman
dari ribuan hujan bola api mengakibatkan telingaku berdengang kencang. Bukan aku saja yang panik akan peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Di dalam rumah, mereka tak kalah panik. Sepersekian detik kemudian, pria gagah yang kuanggap sebagai ayahku roboh ke lantai. Darah mulai menggenangi lantai. Ia menghembuskan nafas terakhirnya seketika dengan kening berlubang. Disa kecil menjerit keras. Ia melempar boneka beruang yang tadi dipeluknya. Berlari menghampiri ayah kami lalu memanggil nama ayah seraya menggoyangkan tubuh ayah yang roboh di lantai. Krak! Suara keras tiba-tiba muncul. Seorang wanita dengan tinggi badan di atas rata-rata sedang berjalan pelan memasuki rumah. Kuku panjangnya menimbulkan bekas goresan di dinding rumah. Sengaja makhluk dengan tanduk melingkar mirip tanduk rusa. Bahkan makhluk itu mempunyai ekor panjang yang bergerak pelan mengikuti irama kakinya yang berjalan. Dan yang membuatku merasa aneh, Mama yang mendekap erat aku yang terlelap di gendongannya tak menyadari kehadiran makhluk itu. Dari luar, sebuah sedan berhenti tepat di depan gerbang pagar besar rumah ini. Wanita tua dengan rambut disanggul keluar dari pintu belakang mobil. Kini ia tengah berjalan memasuki rumah. Makhluk yang menyerupai wanita berbadan tinggi sudah berdiri di belakang mama kami yang tengah bersimpuh di lantai. Badannya gemetaran tak karuan. Ku yakin ia juga merasakan ketakutan. "Mama!" Teriakan keras beserta tangisku ketika wanita ayu yang kuakui sebagai ibu kandungku mulai roboh sambil terus mendekap diriku di masa lalu. Tak ada yang mendengar suara kerasku. Aku seakan dipaksa menyaksikan kilas balik kematian keluarga kandungku sendiri. "Doro, setunggalin mboten dibeto?" tanya wanita yang tadi menemani nenek tua dengan nada pelan penuh hormat. "Bayiku wis mati. Karepku umpama isih urip mesti tak gawa pisan." Dengan suara parau, ia menjawab. Kemudian nenek itu menuntun Disa kecil yang sedang menangis keluar rumah. "Melu ibu ya, Nduk. Tak belajari dadi menungso sing disembah karo liyane." Disa tak menjawab ajakan nenek yang saat ini sedang menuntunnya keluar melewati pintu rumah besar. Disa masih sempat menoleh ke dalam rumah, di mana kedua orang tuanya dan adik kecilnya sedang tergeletak di lantai tak bernyawa. Tangisku semakin keras. Melihat kedua kilas balik kedua orang tua kandungku meninggal dengan cara aneh di depan mataku sendiri. "Kau sudah paham sekarang siapa dirimu?" tanya Disa ketika aku mulai kembali sadar dengan kenyataan. Aku tak ingin menjawabnya. Perih rasanya hati ini memikirkan nasib kedua orang tuaku, dan kali ini aku juga harus kehilangan kedua temanku sekaligus. Jika 2 tahun yang lalu si tua bangka itu menjelaskan kebenaran siapa dirimu sebenarnya, mungkin kau tidak akan selemah ini sekarang. Lanjut Disa, aku akan menitipkanmu pada keluarga Artawidya. Lanjutnya. Tanpa terasa kami bercerita sampai larut malam. Karena waktuku di Malang hanya 2 hari dan lusa Mbak Ayu akan menyusulku kemari, Juminten menginap di rumah malam ini. Karena besok pagi Juminten akan pergi keluar kota bersama keluarganya. Sedangkan Dista ia sudah diboyong ke Surabaya oleh suaminya. Lalu Melisa juga sudah sibuk. Ia bekerja di salah satu hotel di Pulau Dewata, Bali. Sudah biasa bagiku jika bangun lewat pukul 9 pagi. Juminten yang semalam tidur bersamaku di kamar sudah pergi. Juminten hanya menitipkan salam lewat ibuku jika nanti setelah urusannya selesai, ia akan kembali ke sini. "Masa opo, Bu?" tanyaku saat menghampirinya di dapur. "Mbok yo adus dhisik, Sep. Sek pancet ae polahe," kata ibu. Karena baru bangun tidur, aku sudah menyapanya tanpa mandi terlebih dahulu. "Males," jawabku santai. Kebiasaanku masih belum hilang. Telur dadar yang ibu tiriskan ku ambil seperti dahulu. "Sep," panggil ibu saat aku mulai memakan telur dadar di sampingnya. Sahutku sambil mengunyah. "Masih waduh teko ibu. Nek kangen mulai yo. Iki yo omahmu. Ibu mesti ngenteni sepia mulai. Mas yo tak aku iki duduk ibu." "Bu," sahutku memotong pembicaraannya. "Ibu iki ngomong apa sih? Cukup. Bagiku, ibu iku ibu kandungku. Aku gak butuh liyane meneh. Aku ora bakalan lali karo jasane ibu." Mata ibu mulai sembab mendengar ucapanku. Sebenarnya aku pun ingin terus bersamanya, namun urusanku belum selesai. Aku masih punya waktu sampai besok pagi. Ku peluk tubuh ibuku. Bagiku, ia lebih dari sekedar ibu kandungku sendiri. Ku hapus air mata yang mulai mengalir di pipinya.
Aku janji nek urusannya wes beres, aku bakal mulai, Bu. Ucapku lalu mencium kedua pipinya. Sep, dalem, jawabku santun. Mambu iler, aduh dhisik kono lho. Jawab ibu, bukannya mendorongku seperti dulu saat aku memeluknya tanpa mandi. Kali ini ibu semakin memeluk erat. Ayah gak dipeluk pisan, Sep, kata ayah yang menghampiri kami di dapur. Sepedaku dia, tanpa mempedulikan pertanyaannya. Aku malah balik bertanya, menanyakan vario putihku dulu. Katanya nanti sih, wong yo tas teko mbok, meneng nek omah dhisik, kata ibu. Nyekar, jawabku. Karena alasanku yang akan pergi menyekar ke pemakaman Ajeng dan Eva, ibu memaksaku untuk mandi. Sep, katanya nanti, sapa Sofi saat melihatku mengeluarkan motor. Karena rumah kami berdempetan, Sofi yang sedang duduk bermain gawainya langsung menghampiriku. Nyekar, melo ah? Melo, aku yo kate cerita nang awakmu. Ya wis, nyoh goncengan. Muka Sofi langsung berubah merengut saat aku menyuruhnya untuk membonceng. Padahal dulu kami berdua lebih suka duduk di belakang daripada menyetir. Tujuan pertamaku adalah makam Ajeng dan Mbak Santi. Aku menyuruh Sofi untuk bercerita nanti setelah dari rumah Eva. Langkahku menyusuri pemakaman desa. Jika dulu aku sangat takut tentang kematian dan kuburan, kali ini rasa ketakutan dalam diriku serasa lenyap. Aku mulai berjongkok di samping makam dengan batu nisan putih bertuliskan nama Ajeng. Pelan ku usap debu yang menempel di batu nisannya. Ku ceritakan semua perjalanan hidup kami selepas kepergiannya. Aku berharap Ajeng juga tenang di alam sana. Meski dulu kami sering bertengkar hanya karena masalah sepele. Pagi bertengkar, sore sudah baikan. Ingatanku kembali berputar mengingat kejadian kami 3 tahun yang lalu. Bulir air mataku mulai menetes. Sofi yang juga sedang berjongkok di sampingku mulai mengelus pelan pundakku. Sofi berpikir aku masih trauma dengan kejadian waktu itu. Lalu kutaburkan bunga di makam Ajeng. Tadi sebelum ke makam, kami sempat mampir untuk beli beberapa bunga untuk menyekar. Setelah mendoakan Ajeng agar tenang di alam sana, kali ini aku menghampiri makam Mbak Santi. Kulakukan hal yang sama pada makam Mbak Santi. Setelah menaburkan bunga, lalu mendoakannya juga, dan tak lupa berterima kasih padanya. Karena berkat Mbak Santi, kami masih hidup sampai sekarang. Lalu aku dan Sofi menuju makam Eva. Jaraknya agak jauh karena berbeda desa dan kecamatan. Dadaku serasa sesak mengingat Eva. Aku bersimpuh di peristirahatan terakhirnya. Tangisku tak terbendung lagi. Ingatan masa-masa bersamanya dahulu, teman yang selalu bersamaku, dikala susah mau senang. Saat aku dalam masalah, ia datang membawa ide-ide cemerlangnya. Erat pelukanku saat memeluk batu nisannya. Masih terasa pelukan terakhirnya sebelum Eva benar-benar pergi. Sep, wes sore, ucap Sofi menepuk pelan pundakku. Waktu terasa begitu cepat. Saat ku ceritakan semua kisahku di kuburan Eva, aku berharap di atas sana, ia masih berkenan mendengar semua kisah hidupku. Tidak lengkap rasanya jika tidak mampir ke rumah Eva. Ku beranikan diri untuk mampir di rumah Eva. Padahal aku takut jika ibu Eva menyalahkanku atas kepergian Eva. Pintu pagar rumah Eva ku dorong dengan pelan. Rumah besar Eva masih sama seperti dahulu. Rumah yang selalu menjadi tempat persinggahanku saat bolos sekolah atau hanya sekedar mampir. Aku berdiri di depan pintu rumah Eva. Lama tanganku tak mengetuk pintu rumahnya. Perasaan mulai bercampur aduk, merasa bersalah, takut dengan kata-kata makian keluarga Eva atas kepergian Eva. Sepia, kok ndak masuk, Nduk? Sapa seseorang dari samping rumah. Aku menoleh pada suara yang sangat ku kenal. Bu Fatma, ibu kandung Eva. Mataku berkaca-kaca melihat sosok wanita paruh baya ini. Bukan sebuah tuduhan ataupun makian yang kudapat, melainkan pelukan hangat seorang ibu darinya. Bu Fatma menerima takdir dengan lapang dada. Malah beliau takut jika karena kepergian Eva, aku merasa bersalah dan tidak mampir ke rumahnya untuk sekedar memberi kabar. Lalu Sofi bercerita tentang kematian Bu Anam yang meninggal secara gantung diri, serta anak laki-lakinya meninggal secara tidak wajar. Sofi juga bercerita jika di dalam mimpinya, ia bertemu dengan Mbak Santi. Mbak Santi menuturkan jika ia akan membantu kami yang terjebak di dalam hutan waktu itu. Kubuka album kenangan berisi semua foto kami sewaktu masih sekolah. Dengan pelan kubuka lembar demi lembar, banyak sekali foto kenangan kami berenam. Air mataku tak terbendung lagi, mengingat kenangan masa lalu.
Semoga tenang di alam sana Eva, ucapku lirih. Sekian. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak kisah ini hingga selesai di Fakta Sejarah. Terima kasih juga untuk penulisnya, Isepia. Saya pamit. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah ejaan atau dalam berkata bahasa daerahnya ya. Mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.